atau namanya hopper. Dari sinilah stasiun pertama jalur penerimaan jalur pengolahan buah kita mulai. Hasilnya tonasenya di sini, buahnya tonase di timbangan kan gitu. Oke. Ini untuk penampungan yang sudah layak Pak ya? Iya Pak. Setelah lewati kriteria yang kita terima, ya disinilah kan itu. Buah yang lama lambat kita buka. Sehingga tidak boleh buah yang baru kita keluarkan, buah yang lama pula dikeluarkan. Nanti asam lemaknya itu tinggi. Itu yang kita. Jadi kalau ini output apanya Pak? Hah? Oh, ini ampas ya? Iya, ya ini situan Pak. Sampahnya termasuk sampah ini Pak. Jadi dia kita timbun, jangan sampai kerebus. Iya. Jadi ini sudah tidak dilanjutkan lagi prosesnya Pak ya? Ya kalau ini tidak Pak. Paling nanti kita pilih mana yang bisa kita masukin lagi ke situ kan. Untuk jadi apa tuh Pak? Nah, kalau ini kita buang. Iya. Nah, ini kalau yang buahnya yang ini nanti yang pasti itu masih bisa Oh iya Pak. masukin lagi ke piasnya. Karena ini kan termasuk sampah. Ini Kita fungsinya kenapa dibilang vertical sterilizer? Karena kita kebetulan menggunakan vertical sterilizer. Sebenarnya sterilizer itu dia ada 3 jenis. Dalam artian 3 jenis. Pertama vertical sterilizer, horizontal sterilizer. Itu ada 2, satu pakai lori, satu lagi dia pakai konveyor. Dan kita kebetulan menggunakan di sini vertical sterilizer. Itulah ada 1, 2, 3, 4. Jadi buah yang dari loading ram tadi masuk ke alat itu namanya konveyor FFB 01, masuk ke FFB 02, masuk lagi per sterilizer 1, 2, 3, dan 4. Disitulah dimasak atau dalam artian perebusan untuk melunakkan daging dan mematikan asam lemak itu juga, ditambah dia untuk memisahkan atau melekangkan daging dan cangkang, karena dia di situ ada tekanan 1, tekanan 2, dan tekanan 3. Setelah tekanan 3 itu situlah buah itu kita buka atau setelah selesai perebusannya. Dia satu siklus itu kurang lebih 90 menit. Satu siklus itu dalam artian satu perebusan, lama waktu perebusan kurang lebih 90 menit lama perebusannya. Ya suhu, dia bukan main di suhu di sini Pak, dia main di tekanan. tekanan ya? Tekanan dia main di 3 bar maksimal di tekanan dia. Jadi kita setelah dari sini kita pastikan lagi di boiler, stasiun boiler. Disitulah stasiun untuk memasak atau perebus air, tujuannya juga penghasil uap, stasiun penghasil uap. Uapnya itu untuk sebagian itu di sterilizer dan pembangkit. Pembangkit itu dimasukkan ke turbin. Nanti kita ke sana juga. Ini kapasitas berapa Pak? 26 kapasitasnya. Bar 1 VS 26 ton kapasitas. 26 ton. Iya. Nah, ini stasiun berikutnya ya, tracer stasiun. Di sini fungsi tracer stasiun, setelah direbus buah tadi kan masih berbentuk buah utuh. Dalam artian buah utuh, brondol dan jangannya masih menyatu kan. Disitulah fungsinya pemisah jangan dengan dua alat ini namanya tracer. Setelah direbus dia di sini dipisah antara janjangan dan buah. Janjangan kosong tadi keluar langsung ke itu sana tuh, langsung nampak kan? Itulah janjangan. Tapi buahnya keluar dari bawah. Nah, kita dibawa ke stasiun press. Jadi tujuan fungsi stasiun presser ini
Apa tadi yang saya bilang? memisah jangan dan dari buah. Iya. Bisa jangan dan buah. Karena kan tadi pas di sana kan masih bulat utuh kan. Setelah direbus masih utuh juga dia. Jadi dia tidak bisa langsung diolah. Disinilah dia dipisah antara jangan dengan buah. Berarti dalam Iya, masih utuh dia. Cuman dia di situ belum pisah. Jadi dia di situ dilunakkan Dilunakkan saya. dan dimatikan asam lemaknya dan dilekang antara cangkang dengan kulit. Barulah di sini dipisah jangan dengan buah. Gila. Jangan itu. Jadi dia prinsip kerjanya apa tuh? Cekrong, Berputar, Ular-ular ya? cuman dia ada diameter kisi-kisi itu diameter ukuran buah keluar, kan buah keluar dan jangan tetap bertahan, digiling terus keluarlah dia di sini jangannya buah jatuh barulah dibawa ke stasiun press. Ini buah ini kan dia kan masuk itu ke lubang tuh kan. Iya. Dia jatuh keluar. Inilah bentuk buahnya. Dan dibawa juga ke stasiun press. Di pabrik lagi stop ya. Setelah tadi dari tracer, inilah namanya stasiun press. Dan di atas mesin digeser pelumas, digeser dan press. Jadi setelah dari tracer dibentuk buah-buah ini dilumatlah dia dengan mesin digeser dengan suhu 90 derajat kurang lebih, dan dia di-press dengan mesin press. Kebetulan punya kita kapasitasnya 15 ton per jam. Nah, disinilah fungsinya mesin press. Dari buah di press dia menghasilkan dua produk. Nah, ini produk kering. Betul kan, produk kering kan? Produk cairnya bisa kita lihat di sini. Setelah dari presser dia masuk ke mesin press. Fungsinya mesin press memisahkan nut dan minyak dalam artian produk kering, produk cair. Produk kering apa itu dalam artian karnel, produk cairnya BCPO. Sinilah pemisah antara produk kering dan produk cair. Garis besarnya seperti itu. Pemisah dari produk apa? Buah hasil ke stasiun press menghasilkan produk kering dan produk cair. Kapasitas mesin press kita 15 ton per jam dan kita punya 4 unit. Suhu pelumatan dan pengepresan 90 bar dan press 70 bar. Tekanan hydraulic press 70. Suhunya 90 derajat. Di sinilah jadi dua muara. Kenapa dua muara? Produk kering kita bicara ke sana, produk cair kita ke sana. Jadi kita produk kering dulu. Karena kebetulan ada orang teknik juga kan. Jadi kita lihat ke produk kering. Oke, yuk. Ya. Oke. Nah, setelah ini sudah dicatat ini tulisan tadi apa? Karnel stasiun. Karnel stasiun. Kita bicara produk kering ya kan. Setelah dari mesin press tadi, disinilah kita menghasilkan produk kering. Dalam artian produk kering karnel. Cuman yang saya pegang ini masih bahan baku karnel, yaitu nut. Setelah dari mesin press. Nah, ini namanya bukan karnel, ini namanya nut karena masih mentah dan dipilah lagi sama mesin yang namanya ripper mill.
Reaper mill atau nut cracker, buah sawit, jangan ya kan. Ke VS thresher. Nah, thresher dia dibagi dua lagi, jangan yang tadi saya jelaskan, sama buah yang kurung brondol tadi dia masuk ke stasiun press. Ini jangan langsung dibuang ya kan. Setelah masuk stasiun press, di sini kita bagi dua. Produk kering, produk cair. Nah, dari sini produk ini lagi, produk kering kita bagi dua lagi. Karnel dan cangkang. Nah, produk kering, karnel dan cangkang. Yang kita masih lihat ini bahan bakunya, ya kan? Setelah dari mesin press, kita masuk ke pemilah antara karnel dan cangkang. Inilah, ini namanya ya, reaper mill, mesin seperti kayak mesin press dia fungsinya, cuman dia pemilah antara karnel dan cangkang. Reaper mill kapasitas dia 8 ton per jam. Kita ada 2 reaper mill, jadi 16 ton per jam. Tadi berapa di press? Kapasitas press? 90. Itu suhu. Ya, satu press berapa? 15. Jadi kalau 4 press kurang lebih 90. nah betul. Nah, inilah yang bilang karnel, produk kering karnel dan cangkang. Inilah hasil produk kering yang pertama, karnel. Setelah dari sini bisa kita jual karnel ini kan, produk kering pertama. Tapi produk kering yang kedua apa tadi? Cangkang dan cangkang dan fiber. Cangkang dan fiber itu hasil produk kering juga, tetapi dia tidak untuk dijual. Kita berdayakan intern seperti itu untuk bahan bakar boiler atau pembangkit. Itulah yang tadi saya bilang, penghasil uap dari stasiun boiler. Jadi produk kering ada 2, karnel dan cangkang. Cangkang garis miring fiber juga ya, cangkang garis miring fiber. Tetapi yang untuk di sell atau dijual karnel, cangkang dan fiber kita berdayakan untuk pembangkit, bahan bakar pembangkit atau stasiun boiler. Jadi dia networknya tidak pakai. Nah, ini produk kering yang cangkang dan fiber tadi yang untuk bahan bakar. Nah, ini dimasukkan ke boiler untuk bahan bakar. Inilah penghasil uap untuk pembangkit dan perebusan. Yang tadi saya bilang jelasin dari depan tadi. Inilah stasiun boiler. Fungsi stasiun boiler itu tadi untuk menghasilkan uap dari air dengan tekanan 20 bar. 20 bar, sini Pak, 20 bar ya? Iya, 20 bar. Karena itu yang dibutuhkan untuk turbin kita. Itu ada di orang pakai teknik ya, turbin. Permintaannya 20 bar. Jadi sumber energinya dari dalam sendiri Pak ya, tidak bantuan PLN lagi. Ya enggak Pak, makanya ini tadi hasil produk. Ini saya ajak masih hasil produk kering kan. Produk kering tadi kan ada 2, karnel dan cangkang atau fiber. Yang kita sell yaitu karnel, yang kita berdayakan sendiri
cangkang dan fiber. Cangkang dan fiber kita untuk bahan bakar. Itu Pak. Ini berapa daya beca yang Kalau ini Pak, kita cuman ambil tekanan 20 bar. Kita bicara daya nanti di kamar mesin Pak. Oh, betul. Makanya pembangkitnya di kamar mesin ini cuma menghasilkan uap untuk memutar turbin dan perebusan Pak. Bagus Pak. Oh, iya. Iya, jadi kalau untuk dayanya nanti kita ke kamar mesin. Itu banyak banget. Powerhouse atau engine room stasiun. Powerhouse atau engine room stasiun. Nah, setelah berkumpul semua, setelah pembakaran dari boiler tadi yang tadi saya bilang berapa steam yang dibutuhkan, yang dijaga 20 bar. Nah, steam 20 bar itu inilah untuk memutar turbin kita, kembang PLTU. Jadi prinsip kerjanya kan pembangkit listrik tenaga uap. Jadi kita menggunakan turbin dengan kapasitas 1,4 mega. 1,4 mega daya yang dihasilkan turbin kita, dan kita di backup dengan mesin genset 2 500 kPa. Fungsi mesin genset ini untuk pembangkit di awal start. Di awal start kita membutuhkan PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, yaitu mesinnya genset ya, untuk awal start. Setelah boiler tadi menghasilkan steam, uap, barulah dia menghidupkan turbin ini. Setelah turbin ini hidup, kan dia sudah menghasilkan 1,4 mega tadi kan dayanya. Nah, barulah kita matikan genset itu. Jadi produk kering tadi dua yang dihasilkan, satu karnel untuk dijual, cangkang dan fiber ya fungsinya untuk ini, untuk menggerakkan kebutuhan yang di dalam ini, dalam mesin turbin kita atau PLTU. Kapasitasnya tadi dicatat berapa? 1,4 megawatt ya. Itulah. Nah, itulah dia baginya di sini lagi kan. Panelnya sini di awal start kita di sini. Dan prinsip kerja turbin ini dia menggunakan sinkron. Sinkron itu dia untuk mesin pertama mesin hidup, dan dia mesin kedua ikut masuk. Jadi dia perlu persatuan kesamaan di frekuensi dan tegangan, yang dibilang sinkron. Jadi dia tidak, misalnya kita hidup genset 2 dan hidup turbin, dia turbin nyinkron di genset. Dia tidak manual, maksudnya manual tuh terus mati langsung masuk, dia tidak, dia harus menggunakan kesamaan frekuensi di pajet dan tegangan. Turbin kita kapasitas berapa? 1,4 mega. Genset kita atau itu 500 kPa. Fungsinya tadi udah tahu kan, fungsi genset atau PLTD kita untuk apa? Untuk awal menghidupkan Mesin di awal start gitu kan. Kalau yang ini setelah boiler hidup menghasilkan steam dengan tekanan yang dibutuhkan 20 bar, baru bisa hidup turbin. Setelah normal baru genset dimatikan, dilepas. Jadi kita istilahnya bahan bakar sirkulasi kan, tidak ada yang dibuang dari sawit itu istilahnya, semua digunakan. Ketika klarifikasi stasiun, jadi setelah dari CUT dia masuk ke selak tank.
selat tank. Dari selat tank kita masuk, diolah, dipilah lagi antara minyak, kotoran dan air. Diolah dengan 1, 2, 3, 4. Nah, bukan satunya lagi rusak. Centrifuge, selat centrifuge namanya. Gunanya mesin selat centrifuge itu pemisah antara selat, air, minyak, dan kotoran. Setelah dari centrifuge itu barulah kita masukkan ke continuous selat tank. Sinilah. Dari sini sudah bisa menghasilkan minyak. Ini selat tank. Dan kapasitas mesin kita selat centrifuge itu 6 ton per jam. Nanti kita lihat cara memisahkan minyaknya ya, nanti ya, nunggu yang lain turun dulu. Jadi udah jelas itu centrifuge fungsinya apa? Memisahkan minyak, air dan kotoran. Iya. Yang tidak dihasilkan yang minyak kita olah ke dalam, kotoran itulah kita buang ke limbah. Dengan kita jaga losis 0, sekian, maksimal 1%. Kalau lebih dari 1%, banyak minyak yang kebuang ke limbah. Jadi otomatis kan tidak boleh dia losis tinggi. Oke, kita lihat ke atas cara pengutipan minyak, memisahkan minyak dengan selat lagi. Oke, ayo kita ke atas. Ya. Masa kalah sama Endau. Sebab orang ketinggian ini. Ya apa? Jangan ada yang di tangga. Jangan ada yang di tangga. Nah, di sinilah kita CST itu fungsinya untuk memilah minyak. Dari sinilah kita udah bisa mengambil minyak yang untuk dijual atau produk cair tadi. Inilah dia menggunakan suhu 90 derajat. Suhu 90 derajat. Jadi prinsip kerjanya berat massa jenis minyak dengan air, mana yang lebih berat? Air. Nah, jadi dengan menggunakan suhu 90 derajat itu, disitulah dengan pengendapan kotoran, air, dan minyak. Nah, jadi dengan perbedaan massa jenis kita murah dari mesin alat ini. Berarti dia main dengan suhu 90 derajat. Cara kerjanya dengan suhu 90 derajat dia memisahkan atau gimana ya? Dengan berat massa jenis yang beda, dengan dikasih suhu 90 derajat, jadi kita sudah bisa memilih atau mengutip minyak dari continuous storage tank CST. Dari CST sinilah udah bisa kita kirim ke tank yang 2 itu, yang tadi namanya storage tank. Itulah udah bisa kita jual produk langsung. Nah, kalau udah sampai ke storage tank itu tidak diolah, langsung kita kirim. Iya, itu udah masuk produk cair, udah produk jadi langsung cair. Yang tadi karena tadi itu pun udah kita bisa langsung jual. Jadi ini proses tahapan terakhirnya sudah. Maksudnya proses tahapan terakhirnya. Ya di sini, pemisahannya betul di sini. Jadi dia di sini udah bisa kita kutip. Nah, ini kan minyak nih. Tuh, minyak kan? Iya. Nah, jadi dia dengan suhu 90 derajat itu minyak menaik, baru kita kutip. Jadi prinsipnya ngambil permukaan. Karena minyak kan lebih ringan daripada air dan kotoran. Inilah. Inilah proses terakhir. Setelah dari sini, barulah kita kirim ke storage tank.
pengendapan kotoran air dan minyak langsung Bukan alat. Ini namanya skimmer. Skimmer ini pengaduk. Jadi cuman dia nggak tiap jam hidup. Seperti kita mengaduk kopi gimana? Aduk kopi, habis itu didiamkan, nanti kan ngendap dia antara air dan kotoran. Tapi kalau kita putar terus, mana kita mau minum? Seperti ini juga, dia seperti mengaduk kopi. Jadi dia ada saatnya diaduk dengan air yang masih panas atau suhu yang diminta 90 derajat. Nanti kan ditunggu setengah jam atau 1 jam dia ada pengendapan antara kotoran, air, dan minyak. Nah, minyak yang di atas itulah yang kita kutip. Kalau kopi tadi yang atas yang kita minum kan, seperti inilah prinsip kerjanya. Sama kayak kita mengaduk kopi. Kategori CPO dijual dinilai dari 3 kategori. Nilai FFA atau asam, nilai dirt atau kotoran, dan 3 nilai moisture atau air. 3 kategori itu ya menentukan hasil dari CPO untuk dijual. Ada yang dihasilkan per hari. Ya tergantung gini, kita ngolah TBS olah misalnya 1000 ton atau 1 juta kilogram. CPO yang dihasilkan tanda tanya kan, Ya. ini dikali 22%. 1000. Berarti berapa? 1 juta ini dikali 22 dibagi 100 berapa? Berarti kurang lebih 220 ton loh. Ini kita coret, berarti 22 naik dengan 1, 2, 3, 4. Nah inilah CPO yang dihasilkan per hari, kurang lebih 220 ton. Itu kan 220 ton. Jadi target CPO yang dihasilkan atau dalam kurung OR 22% dari tonase buah yang diolah. Dia dihasilkannya bukan angka poin, tetapi angka poinnya dia fluktuatif atau bergerak. Dalam artian kita ngolah hari ini berapa? 1000 ton atau 1 juta kilo. Kalau besok cuma 500 ton, nggak mungkin targetnya segini juga kan? Dia bergerak, dia fluktuatif. Tetapi kita main target 22%. Jadi CPO yang dihasilkan atau dalam kurung OR 22% dari tonase buah yang diolah. Itu dia yang betul. Jadi dia nggak bisa stabil, nggak bisa dia. Cuman kalinya yang harus stabil, perkaliannya yang harus stabil. Gitu. Kalau tonasenya dia nggak bisa kita stabil. Kemudian dia bergerak dengan tonase buah yang diolah atau diterima. Ini tidak ada nih. Dia cuma CPO yang dihasilkan dari sini. Ini limbah yang kita buang. Ini yang sisa pembuangan dari mesin ini. Bisa dilihat kan? Apa rata-rata yang dibuang? Kotoran kan? Pasir dan selat. Tulisan apa yang dihasilkan yang dibuang? Pasir dan selat. Pasir dan selat. Kita lihat ya, apa kotorannya itu? Limbahnya. Pasir dan selat. Sebelum dari sini ini lah. Ini lah ini.
tadi kan saya bilang pengolahan ini sensor apa ya, setelah sensor fuse hasilnya tadi dapat yang dua kotoran dan air dibuang ke sini. Bisa dan Berarti limbahnya kotoran dan air ya? inilah dibuang ke limbah. Inilah dibuang ke limbah. Pasti kotoran dan air. Ini pun kalau ada minyak sedikit masih bisa kita putih ulang. Jadi lagi disirkulasi lagi, tidak langsung dibuang. Inilah limbah yang dihasilkan dari proses dari sini. Sampai kita lihat di situ kan Kotoran dan air. pasir, kotorannya pasir. Kalau limbah yang di apa di boiler tadi kan nggak kita buang itu kan, ini bukan jangan kosong teman, ini kita ada jangan kosong ini itu pun kita berdayakan lagi di bur jadi pupuk. Itu tandanya. Iya. Iya itu jangan kosong, tandan kosong setelah perebusan tadi. Gimana coba dipisahnya tadi itu? Tadi saya jelaskan di tracer. Setelah dia pisah. Dan juga jadi pupuk lagi. Jadi itu masuk limbah kan? Mana? Yang ini yang masih Ini limbah. limbah. Ini Ini tidak digunakan lagi. Masuk lagi. Pupuk lagi. kalau itu jadi pupuk itu ke kebun. Nanti kan di jam istirahat sih. Itu kan tadi ada mobil itu. Dikeruk ada mobil kan? Nampak kan? Nah, dibawa ke kebun. Berarti limbah cuma itu. Jadi pupuk itu dalam Limbah arti cuma dia- aja. limbah cuma ini aja. Itulah lagi nampak tuh. Apa isinya tuh? Nah, pasir kan? Apa yang dihasilkan limbahnya? Inilah tuh. Kotoran dan pasir. Ada dia kandungan pasir juga di buah. Pasir lembut ya. Nah, kalau yang masih ada minyaknya kita ambil lagi. Diambil lagi. Seperti prinsip CSD tadi. Main atas, kan atas ya. Ini kasih ada suhu juga. Ini buang ke sini, dia masukkan lagi. Buang. Inilah dari pelari tadi setelah jadi CPO dikirim ke storage tadi saya bilang kan. Ya, tangki dua itu dari storage. Disinilah saya masuk lagi ke dispek stasiun. Dan sinilah kita antar lagi ke pelabuhan dari sini. Namanya di mana? Iya, menggunakan dua truk fuso ini, tangki. Pelabuhan di Kaironi dia. Mungkin nanti ke Kaironi juga nggak? Enggak. Tidak. Jadwalnya nggak ada ke sana. Iya. Nah, dari sini barulah ke Kaironi pelabuhan. Langsung naik kapal dari situ. Inilah stasiun yang terakhir. Dispek stasiun. Oh, nggak ada jadwal ke Kaironi, Pak? Aduh. Minum. Kalau mau foto-foto cari yang bagus posisinya. Mandi-mandi ini ya.
Ini tadi